Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, usiaku 30 tahun. Aku bekerja sebagai penjaga malam di sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Tempat yang biasanya lebih sering sepi ketimbang sibuk. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Hujan turun rintik-rintik, udara dingin, dan suasana mencekam tanpa alasan yang jelas. Jam dinding di ruang tunggu menunjukkan pukul 1:47. Aku duduk sendirian menyeruput kopi yang sudah dingin, sambil menonton berita tengah malam tanpa suara. Kadang aku heran, kenapa aku masih betah kerja di tempat ini. Tapi ya, hidup butuh penghasilan, dan kerja malam begini setidaknya memberiku waktu di siang hari. Tiba-tiba dari arah halaman depan terdengar bunyi klakson pelan. Bukan suara keras yang tergesa-gesa seperti darurat, tapi justru pelan seperti memanggil diam-diam. Aku bangkit dari kursi dan mengintip keluar lewat kaca. Di tengah gerimis, sebuah ambulan putih perlahan masuk ke halaman klinik. Lampu sorotnya menyala redup. Tidak ada suara sirine, tapi yang membuatku langsung merinding, tidak ada siapapun di kursi sopir. Astaga, siapa yang bawa ambulan ini? Gumamku pelan. Dengan ragu aku membuka pintu depan klinik dan melangkah keluar. Malam yang dingin yang menembus jaket kulitku tipis. Ambulan itu kini berhenti tepat di depan pintu masuk. Lampu sennya menyala sebelah, berkedip pelan tanpa ritme yang jelas. Mesin masih menyala, tapi tak ada siapapun di dalamnya. Aku pun berjalan mendekat. Di kaca depan tak terlihat siluet siapa-siapa. Kursi supir kosong, kusam. Permisi, suaraku nyaris tenggelam oleh suara gerimis. Tak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu depan, terkunci. Lalu aku memutar genggam pintu belakang ambulan. Terbuka, suara exhaust-nya berderit panjang, berat, dan pelan. Dan di dalam, hanya ada tandu yang masih bernoda kecoklatan seperti bekas darah yang mengering. Di lantainya tergeletak setangkai bunga melati yang sudah layu. Aromanya menyengat, bukan wangi, tapi aneh. Campuran bau bunga busuk, bau anyir yang bikin mual. Aku hendak menutup pintu saat tiba-tiba, "Tolong!" Aku membeku. Suara itu pelan, lirih, seperti bisikan perempuan, tapi jelas terdengar dari dalam ambulan. Tanganku bergetar. Aku menatap ke dalam lagi. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tidak ada tubuh. Tidak ada perempuan, hanya tandu dan bunga. Aku mundur selangkah. Dan tepat saat itu, mesin ambulan mati sendiri. Semua lampu padam. Klik. Gelap. Sekilas aku lari balik ke dalam klinik, menutup pintu, menguncinya rapat-rapat, dan menyalakan semua lampu yang ada. Dadaku masih berdegup kencang, menatap keluar lewat jendela, memastikan mobil itu masih ada. Tapi ambulan itu sudah tak ada lagi. Aku berlari ke ruang CCTV. Di layar monitor, tayangan dari kamera halaman depan terlihat jelas. Aku mundur rekamannya. Ambulan itu tadi memang masuk, terlihat jelas, tapi tidak ada sopir. Dan detik saat aku lari masuk kembali ke klinik, layar menunjukkan ambulan itu berhenti sejenak, lalu mundur sendiri, perlahan dan keluar dari halaman. Tak ada yang membukakan pagar, tak ada pengemudi. Aku cuma bisa duduk terpaku, menatap layar, sambil pelan-pelan menyadari ambulan itu datang sendiri dan malam itu baru permulaan. Setelah malam kejadian itu, aku jadi waspada. Rasanya sulit percaya bahwa aku benar-benar melihat ambulan yang datang sendiri, parkir tanpa supir, lalu menghilang begitu saja. Tapi rekaman CCTV tidak bisa berbohong. Dan lebih anehnya lagi, saat aku periksa keesok harinya, tak ada satupun bekas ban di tanah halaman klinik. Seolah mobil itu tak pernah ada di sana. Hari berganti, suasana di klinik tetap seperti biasa. Di siang hari, pasien datang, anak-anak menangis, suara batuk, bersahutan. Tapi bagiku, malam terasa jauh lebih panjang sejak malam itu. Klinik tempatku bekerja bukanlah tempat besar. Bangunannya sederhana, satu lantai dengan 4 ruang pemeriksaan, satu ruang rawat inap kecil di bagian belakang, dan garasi tua di samping bangunan yang biasa dipakai menyimpan ambulan.
Klinik ini berdiri sejak tahun 90-an, milik seorang dokter senior bernama Dr. Derajat. Beliau sudah tua, mungkin mendekati usia pensiun, tapi masih sekali datang memantau meski sudah jarang praktek. Aku sendiri hanya penjaga malam shift pukul 8 malam sampai 7 pagi. Tugasku ringan, jaga keamanan, buka pintu kalau ada pasien darurat malam hari, dan kadang membantu sopir ambulan jika ada panggilan. Sopir ambulan tetap di klinik kami, namanya Pak Doni. Pria parubaya, pendiam, dan sedikit sinis. Sudah hampir 5 tahun dia bekerja di sini. Kami jarang ngobrol panjang, tapi satu hal yang aku tahu, dia pasti sangat benci kalau ambulannya dipakai tanpa izin. Maka ketika aku ceritakan kejadian malam itu ke Pak Doni, dia langsung menatapku dengan mata lebar. Ambulan jalan sendiri, jam segitu, kamu yakin, Ruth? Aku mengangguk pelan. Rekamannya ada, tapi anehnya sekarang filenya hilang dari sistem, Pak. Dia mengusap wajahnya, lalu duduk di bangku pojok ruang istirahat. Ambulan itu pernah kecelakaan, Ruth, 3 tahun lalu. Pas bawa pasien dari desa Sukamaju, gak pernah sampai ke rumah sakit. Aku bingung, pasiennya meninggal di jalan, sopirnya juga, mobilnya ringsek, tapi anehnya ambulan itu dibawa balik ke sini sama orang yang gak dikenal. Gak ada catatan, gak ada plat nomor, tapi tiba-tiba mobilnya sudah parkir di garasi, lengkap rapi seolah gak pernah rusak. Cerita itu seperti dongeng horor, tapi nada bicara Pak Doni terlalu serius untuk dianggap bercanda. Terus kenapa masih dipakai, Pak? Tanya aku pelan. Karena, kata dokter, itu cuma sugesti, mobilnya bisa dipakai dan ya akhirnya dipakai lagi. Aku mengangguk pelan, menelan ludah. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh, seperti suara langkah kaki di lorong belakang saat jam 3 pagi, padahal aku sendirian, atau suara bel pintu yang berbunyi 2 kali, tapi saat dicek tak ada siapapun di luar. Lalu ada juga suara suster Sari, perawat si pagi yang ramah dan paling suka cerita. Suatu siang dia berkata padaku sambil menyeruput kopi di teras depan. Ruth, kamu tahu nggak, ruang perawatan di belakang itu dulu bekas kamar jenazah. Aku mulai cepat. Serius, Mbak? Dia ngangguk. Zaman dulu sebelum rumah sakit besar dibangun, mayat-mayat dari kecelakaan sering ditaruh dulu di sini. Kadang berjam-jam, kadang semalam penuh, apalagi dulu jalan utama belum sebagus sekarang. Aku menatap ke arah ruangan itu, ruang yang paling jarang terpakai, kecuali jika ruang lain penuh, dan benar saja, bau di sana berbeda, seperti lembab dan selalu dingin, meskipun AC-nya mati. Malam berikutnya, aku memutuskan memeriksa ruangan itu lebih dalam. Pintu kayunya berderit saat kubuka, lampunya redup, jendela tertutup tirai tebal. Tapi yang membuatku tercekat, ada bekas noda dan roda jalan tandu di lantai. Padahal tandu hanya dipakai untuk ruang gawat darurat. Di salah satu sudut lantai, kulihat bekas noda kehitaman yang tampak sudah lama mengerik. Warnanya aneh, bukan karat, bukan tanah, tapi seperti sesuatu yang membekas terlalu dalam. Dan di dinding belakang ada satu foto lama yang menggantung. Sebuah foto ambulan yang sama seperti yang datang malam itu. Tapi fotonya hitam putih dan kusam. Aku menyalakan senter HP dan mendekati foto itu. Di bawahnya tertulis, donasi dari keluarga Raharja 2001. Tahun itu saat aku masih duduk di bangku SD. Tapi itu mobil yang sama. Ambulan yang katanya riset, yang katanya hilang, tapi terus muncul kembali. Dan malam itu, saat aku menutup pintu ruang perawatan dan kembali ke ruang tunggu, bunyi klakson itu terdengar lagi. Pelan, menyusup masuk sela-sela pikiranku, seolah sesuatu sedang menunggu aku membuka pintu. Sejak suara klakson itu terdengar lagi, aku semakin sering merasa diperhatikan setiap malam. Bukan cuma oleh CCTV yang selalu menyala, tapi juga oleh sesuatu yang tak pernah terlihat, entah bagaimana menjelaskannya.
Tapi hawa di klinik ini, terutama di dekat ruang perawatan paling belakang, terasa lebih berat, seperti ada yang menunggu. Aku tahu, aku tak bisa diam saja. Kalau aku terus membiarkan rasa takut menguasai, aku bisa gila. Jadi, aku memutuskan menyelidiki sendiri. Bukan untuk sok berani, tapi karena aku merasa kalau aku nggak cari tahu, ambulan itu akan terus datang. Dan mungkin suatu malam nanti nggak cuma sekedar datang. Langkah pertama, aku cari tahu soal desa Sukamaju. Itu desa yang disebut Pak Doni, tempat kecelakaan ambulan dulu terjadi. Setelah tanya-tanya lewat internet dan obrolan ringan dengan pasien yang kebetulan dari arah sana, aku akhirnya tahu. Sukamaju adalah desa kecil yang lokasinya agak terpencil di balik perbukitan. Masuknya lewat jalan sempit, hanya bisa dilewati satu mobil. Keesok malamnya, aku tanya lagi ke Pak Doni. Dia awalnya malas bercerita, tapi akhirnya mengalah. Pasien itu perempuan, namanya Rina, masih muda, kecelakaan motor pas malam takbiran. Parah katanya, harus dibawa ke rumah sakit besar. Tapi waktu itu ambulan nggak sempat sampai, nabrak di tikungan dekat tebing. Aku nggak ikut, tapi yang nyopir itu sopir sebelumnya temanku, namanya Parmin. Aku mengangguk dah. Meninggal semua, Pak. Pak Doni mengangguk. Parmin meninggal di tempat, kata orang-orang wajahnya ketakutan banget, seolah dia lihat sesuatu sebelum menabrak. Tapi yang bikin merinding, dia menatapku tajam. Jenazah Pak Parmin dikubur, tapi mayat Rina hilang, nggak pernah ketemu. Nggak ada di mobil, nggak ditemukan di jurang, nggak ada jejak, padahal ambulannya ringsek, tapi kosong. Aku tak tahu berkata apa, tubuhku terasa dingin. Dan mobil itu gimana bisa balik, Pak? Nah, itu dia, 3 hari setelah kecelakaan, ambulan itu tiba-tiba sudah ada di halaman klinik. Nggak tahu siapa yang taruh, nggak ada yang ngaku, kunci tergantung di dalam. Tapi anehnya, bodi mobilnya utuh, bersih, nggak ada bekas kecelakaan. Aku bergidik. Sore itu juga aku izin keluar sebentar sebelum shift malam. Aku naik motor ke arah desa Sukamaju. Jalannya sepi, menanjak, dan makin lama makin sunyi. Setelah hampir 1 jam, aku sampai di ujung jalan yang berbatu. Di situ ada satu warung kecil. Aku berhenti, membeli air minum, lalu iseng bertanya pada ibu penjaga warung. Bu, kalau kecelakaan ambulan 3 tahun lalu, ibu tahu nggak? Ibu itu diam sejenak, lalu menatapku. Yang mayatnya hilang itu, Mas. Aku mengangguk. Dulu heboh, Mas, tapi sekarang udah jarang dibicarain. Orang tuanya Rina udah pindah dari sini. Katanya nggak tahan, sering didatengin mimpi. Di mimpi itu anaknya berdiri di depan rumah, pakai baju putih, minta tolong. Rasa dingin menjalar tengokku. Ibu itu lalu menambahkan, yang aneh, tiap malam Jumat, banyak warga lihat mobil putih lewat jalan kampung, pelan-pelan. Nggak ada suara, tapi baunya kayak bunga melati. Itu kalimat yang sama seperti yang aku alami. Malam itu aku kembali ke klinik dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah Rina masih terkait dengan ambulan itu? Apa arwahnya masih terperangkap atau ada yang sengaja memanggilnya? Aku makin yakin bahwa mobil itu bukan cuma kendaraan tua. Ia adalah wadah dari sesuatu yang nggak tahu. Dan yang membuatku makin gelisah, malam itu, ambulan itu kembali muncul di halaman. Aku melihatnya dari balik tirai, ruang jaga. Kali ini, aku tidak langsung lari. Aku siapkan senter, merekam pakai HP, dan keluar perlahan. Mobil itu diam, mesin menyala, lampu sen berkedip, tapi tetap tak ada sopir. Aku mendekat, jantungku berdegup kencang. Saat aku memutar ke gang, pintu belakang, tercium bau melati yang sangat kuat. Dan di dalam, aku melihat gaun putih tergantung di sisi tanduk. Bersih masih lembab. Dan di lantai ambulan tertulis dengan jari seperti diembunkan di kaca. Bukan salahku. Aku mundur, nafasku tercekat.
Itu bukan pesan untuk sembarang orang. Itu pesan untukku. Untuk sesaat, aku lupa cara bernafas. Kalimat itu menusuk seperti tuduhan atau permintaan maaf. Tapi dari siapa? Darinya? Atau dari seseorang yang pernah melakukan kesalahan? Entah kenapa, malam itu aku merasa misteri ini tidak akan selesai hanya dengan menjauh. Karena semakin aku mencari jawaban, semakin jelas bahwa seseorang atau sesuatu menginginkan aku untuk terus melihat. Setelah melihat kertas yang bertulisan, "Bukan salahku," yang ada di dalam ambulan, aku tak bisa tidur selama 2 malam. Bahkan kopi hitam dan suara TV tak bisa lagi untuk mengusir pikiran-pikiran yang memburuku. Aku mulai mencatat semua kejadian dalam buku kecil. Jam berapa ambulan datang, siapa yang sedang berjaga, arah kedatangan, dan catatan bau melati itu. Anehnya, ambulan selalu muncul di tengah malam, antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Selalu sendirian dan selalu lenyap tanpa jejak. Tapi entah kenapa, hanya aku yang pernah melihatnya langsung. Setiap aku tunjukkan catatan atau cerita ke staf lain, mereka hanya mengangguk atau tersenyum, seolah menganggap itu hanya kecapean atau pikiran kosong penjaga malam. Tapi malam-malam selanjutnya, aku bukan satu-satunya yang mulai merasa aneh. Suatu pagi, Suster Sari datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat dan tangan kirinya terus menggenggam liontin kecil. "Dok, semalam kamu dengar suara yang nangis gak?" Tanyanya pelan sambil duduk di teras depan klinik. Aku mengangguk. Aku memang dengar, tapi tak berani keluar. "Suaranya dari ruang perawat belakang. Aku pikir kamu yang iseng." Aku hanya menatapnya. "Aku juga kira kamu yang iseng." Balas lucu. Kami saling diam cukup lama, tapi dari tatapan matanya aku tahu satu hal aku gak gila. Yang membuat semuanya makin rumit adalah Dr. Hasan. Selama ini aku kira beliau hanya pemilik yang jarang turun tangan. Tapi sejak malam-malam ambulan itu muncul, beliau mendadak sering datang ke klinik. Kadang sore, kadang malam, bahkan beberapa kali. Beliau muncul tak lama setelah ambulan itu datang, dan pergi sebelum ambulan menghilang. Suatu malam, aku melihatnya berdiri di samping ambulan, berbisik pelan sambil menatap ke arah dalam. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tenang, terlalu tenang, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang ia kenal dengan baik. Aku memberanikan diri bertanya, "Dok, ambulan itu ambulan siapa?" Ia menulis cepat. Sejenak raut wajahnya terkejut, tapi hanya sejenak. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Beberapa hal lebih baik tidak dibahas di malam hari, Ruth." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Kenapa beliau tidak heran dengan ambulan itu? Kenapa tidak pernah bertanya siapa yang mengendarai? Kenapa seolah beliau tahu dan memilih diam? Aku mulai menyelidiki lebih dalam. Di gudang belakang klinik, aku menemukan setumpuk arsip berdebu. Sebagian lapuk, tapi satu map membuatku terpaku. Map itu berjudul "Kasus Gawat Darurat Sukamaju 2001 sampai 2021. Di dalamnya aku temukan dokumen tentang Rina. Ternyata dia bukan pasien biasa. Ia adalah anak dari seorang pasien tetap klinik ini. Seorang ibu yang pernah dirawat karena gangguan mental ringan. Catatannya ditangani langsung oleh Dr. Hasan. Rina pernah mengalami trauma berat setelah kematian ayahnya. Lebih mengejutkan lagi, dia sempat ditolak oleh beberapa rumah sakit jiwa karena dinilai tidak membahayakan, tapi tidak biasa. Salah satu catatan medisnya berbunyi, Rina sering bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, menyebut dokter tua yang menjanjikan bisa membantunya bertemu kembali dengan ayahnya. Sering menyebut kata pergi bersama lewat kendaraan putih. Kendaraan putih, ambulan. Aku mulai curiga. Jangan-jangan Dr. Hasan mengenal Rina lebih dalam, bahkan hanya sebagai pasien,
Mungkinkah ada perjanjian atau ritual? Tapi dugaanku buyar saat aku mendengar percakapan di ruang istirahat antara Pak Doni dan petugas kebersihan baru. Pak Roni, mereka tidak tahu aku mendengar dari balik pintu. Ada aja yang ribet sekarang, keluh Pak Doni. Kalau malam jadi gak bisa taruh barang sembarangan saat ini. Bunga-bunga itu ya, sahut Pak Roni. Kemarin saya buang bungkus melati yang wangi banget di belakang ambulan. Jangan keras-keras, tegur Pak Doni. Aku menengahan nafas. Bunga melati, jangan-jangan Pak Doni tahu lebih banyak dari yang dia ceritakan. Apa selama ini dia yang menaruh bunga? Apa dia sebagian dari semua ini? Aku mulai merasa semua mencurigakan. Dokter Hasan dengan senyum misterius dan kalimat yang selalu menggantung. Pak Doni dengan bunga-bunganya, bahkan Suster Sari yang entah kenapa tahu terlalu banyak soal ruangan belakang. Malam itu ambulan kembali datang, tapi kali ini lampunya mati, tak ada suara dan pintu belakangnya sudah terbuka. Dengan jantung berdebar, aku mendekat perlahan. Di dalamnya tidak ada tandu, tidak ada bau melati, hanya ada satu benda, buku catatan kecilku. Buku yang semula kusimpan di laci ruang jaga. Dan di sampulnya tertulis dengan spidol merah, "Kau cari yang tak ingin ditemukan." Tanganku bergetar. Saat menyentuh buku itu, aku membukanya. Semua catatan masih ada, tapi di halaman terakhir ada satu kalimat yang tak pernah aku tulis. Berhenti sebelum kau ikut di bawah. Untuk sesaat, aku lupa cara bernafas. Kalimat itu terasa seperti peringatan atau ancaman. Tapi dari siapa? Aku menatap ke arah ambulan yang masih diam, sunyi seperti mengintai. Saat itu aku sadar, ambulan ini bukan sekedar kendaraan. Ia sedang perhatikan dan sekarang ia tahu, aku tahu. Buku catatan milikku yang entah bagaimana bisa muncul di dalam ambulan menjadi pukulan terakhirku. Aku mulai merasa semua ini bukan lagi sekedar misteri, tapi peringatan. Dan kali ini jelas-jelas diarahkan kepadaku. Kau mencari yang tak ingin ditemukan. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, menghantui bahkan di siang hari. Tapi aku tak bisa berhenti, karena jika aku diam saja, aku tahu ambulan itu akan terus datang dan sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu. Malam itu aku mengurung diri di ruang jaga. Kubuka kembali semua catatan yang pernah kutulis. Ku coba menyusun ulang setiap kejadian. Dari ambulan yang datang di malam hari antara pukul 1 sampai 3 pagi. Muncul dengan bau melati yang lembab, ada membawa gaun putih atau suara lirik. Selalu kosong, tapi menyimpan tanda-tanda bekas tandu, bunga atau pesan samar. Ambulan itu adalah kendaraan yang dulu mengalami kecelakaan di jalan menuju Sukamaju. Membawa Rina dan sopirnya Parmin, tapi hanya jenazah Parmin yang ditemukan, Rinanya hilang. 3 hari setelah kejadian, ambulan itu kembali sendiri, dan yang paling mengganggu, hanya aku yang bisa melihatnya secara langsung. Selama ini aku mengira ambulan itu didatangi sesuatu, tapi bagaimana jika bukan? Bagaimana jika ambulan itu memang menjemput sesuatu? Sore harinya aku memberanikan diri mendatangi rumah Dokter Hasan. Rumah tua besar dengan pagar penuh tanaman merambat. Beliau duduk di teras membaca koran, tampak tenang seperti pria pensiunan biasa. Saya pun menyapanya. "Dok, saya tahu ada yang tidak beres dengan ambulan itu." Dokter Hasan menurunkan korannya perlahan. "Akhirnya kamu sadar juga, Ruth. Selama ini Bapak tahu ya?" Suaraku meninggi. "Bukan cuma tahu, aku yang merawat ambulan itu," ujarnya. Tubuhku kaku. Dulu, waktu Rina dan Parmin kecelakaan, aku merasa janggal. Rina pasien yang rapuh, tapi dia tidak gila. Dia hanya melihat sesuatu yang tak bisa dipahami. Dia sering bilang ada suara-suara yang memanggilnya.
Aku kira itu delusi, tapi malam itu dia benar-benar pergi. Dan ambulan itu, Dokter Hasan menatapku dalam-dalam. Ambulan itu berubah jadi jembatan antara dunia kita dan mereka yang belum benar-benar pergi. Maksudnya, Rina masih terikat, tanyaku nyaris berbisik. Ya, tapi bukan karena dia ingin, karena ada yang terus memanggilnya. Siapa, Dok? Pak Doni. Aku terdiam. Dia jatuh hati pada Rina. Diam-diam dia tahu hubungan itu tidak mungkin. Tapi malam sebelum kecelakaan, Doni melakukan sesuatu. Aku pun mengsingkan mata. Sesuatu seperti apa, Dok? Dia ikut ke Sukamaju. Diam-diam menyetir ambulan malam itu. Parmin cuma supir cadangan, tapi hanya tubuh Parmin yang ditemukan. Doni menghilang. Beberapa hari kemudian dia kembali mengaku hanya cuti. Tapi sejak saat itu, ambulan itu mulai muncul sendiri. Waktu itu aku pun langsung kembali ke klinik dengan kepala penuh api. Selama ini aku percaya pada cerita Pak Doni, tapi rupanya dia menyimpan lebih dari yang dia tunjukkan. Dan malam itu seperti biasa, ambulan muncul lagi. Tapi kali ini aku tidak mundur. Aku berdiri di depannya, menatap kaca depannya yang gelap. Rina, kalau kau masih di sana, aku ingin tahu yang sebenarnya. Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahku, hening, tapi terasa dalam. Aku melangkah masuk, dan segalanya menjadi gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap seperti lorong panjang yang tak punya ujung. Tubuhku melayang, udara dingin menyusuk ke tulangku. Lalu dari kejauhan terdengar suara tangis. Cahaya putih redup muncul perlahan. Dan di tengahnya, seorang gadis berdiri. Wajahnya pucat, mata kosong, dan rambut panjangnya basah, menempel di gaun putih yang tergantung di tubuh kurusnya. Rina? Ia mengangguk pelan. Kenapa kau datang terus ke klinik? Kenapa ambulan itu selalu muncul? Aku tidak bisa pergi, bisiknya. Karena dia memanggilku. Siapa? Perlahan ia menoleh dan dari kabut itu muncullah sosok pria, Pak Doni. Tapi itu bukan seperti biasanya. Matanya kosong, wajahnya lebih tua, lebih pucat, tangannya gemetar, menggenggam setangkai melati. Aku cuma ingin dia tetap ada. Aku cuma ingin Rina tetap dekat denganku. Tiba-tiba tubuhku terlempar keluar, seolah ditolak. Aku terjatuh di halaman klinik. Napasku memburu, tapi aku tetap menatap ambulan itu. Pintu belakangnya masih terbuka, dan dari dalam muncullah Pak Doni. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangannya masih menggenggam bunga. Aku hanya ingin bicara dengannya sekali lagi, ujarnya. Tapi kau malah mengurungnya di antara dua dunia, Pak, jawabku dengan keras. Ia menunduk, tak membantah. Kemudian perlahan ia melangkah ke arah ambulan, lalu membelah pintu belakangnya, lalu berbisik, "Maafkan aku, Rin." Dan untuk pertama kalinya, ambulan itu tidak pergi sendiri. Lampunya menyala perlahan, mesin hidup. Pak Doni masuk ke dalam, pintu tertutup sendiri, tanpa suara. Ambulan itu melaju pelan, membelah kabut tipis malam, keluar dari halaman klinik, tanpa suara, tanpa jejak. Dan sejak malam itu, ambulan itu tak pernah kembali. Sejak malam itu, ambulan putih itu tak pernah muncul lagi di halaman klinik. Tak ada lagi suara klakson malam-malam, bau melati. Pintu belakang yang biasanya terbuka sendiri sekarang sudah enggak terbuka. Tak ada lagi jejak Rina. Bahkan Pak Doni pun sudah enggak kelihatan lagi. Semuanya seperti sudah berakhir. Tapi tidak untukku. Hari-hari sudah berlalu. Aku kembali bekerja seperti biasa, jaga malam, seduh kopi, periksa monitor. Tapi sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku merasa ada beban yang belum benar-benar lepas. Suatu sore, aku dipanggil ke ruangan dokter. Dokter Hasan duduk di balik mejanya,
Wajahnya tampak lebih letih dari biasanya. Matanya cekung, tubuhnya terlihat lebih kurus. Dia berkata padaku, "Terima kasih Rudy, karena kamu klinik ini akhirnya bisa bebas dari kutukannya." Aku mengangguk pelan. "Tapi ada satu hal yang masih mengganggu saya, Dok." Dokter Hasan menaikkan alisnya. "Apa itu, Ruth?" Aku menarik nafas dalam-dalam. Waktu ambulan itu terakhir kali datang, saya masuk ke dalam. Saya lihat Rina, saya lihat Pak Doni. Tapi setelah itu saya baru sadar. Ia menatapku diam. Di ruangan itu ada satu orang lagi, berdiri di belakang Rina, tapi wajahnya tidak terlihat. Tubuhnya tinggi, memakai jas putih. Dan ketika ambulan berjalan, Rina diam, Doni menangis. Tapi dia itu tersenyum. Dokter Hasan terdiam cukup lama. "Jangan bilang itu cuma bayangan saya, Dok." Dokter pun berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela. Pandangannya kosong menatap halaman luar yang mulai gelap. Lalu dia berkata, "Waktu aku masih muda, aku punya ambisi besar. Ingin jadi dokter, dikenal banyak orang. Bukan karena menyembuhkan, tapi karena memahami lebih jauh tentang hidup, tentang apa yang ada setelahnya. Aku mulai memahami arah pembicaraan ini. Klinik ini bukan hanya tempat pengobatan. Dulu, aku tertarik dengan batas antara hidup dan mati. Aku percaya ada celah di antaranya. Dan celah itu bisa disentuh, bisa dimasuki. Jadi semua ini dimulai dari Anda." Dokter Hasan tak menjawab, tapi ia menunduk, pelan, dan itu sudah cukup membuktikan Dokter Hasan adalah awal mulanya. Ternyata Pak Doni bukan satu-satunya yang mengikat Rina untuk tetap tinggal. Dokter Hasanlah yang membuka jalannya. Ia menghidupkan jembatan bukan karena niat jahat, tapi karena rasa ingin tahu yang terlalu dalam. Dan obsesi yang menembus batas. Ambulan itu bukan kutukan, bukan arwah penasaran. Itu adalah jembatan buatan manusia. Lahir dari duka, obsesi, dan rasa bersalah lah yang tak pernah diselesaikan. Beberapa minggu kemudian, Dokter Hasan mengundurkan diri. Katanya, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya di sebuah pondok pesantren tua. Jauh dari kota, klinik pun berganti pemilik. Renovasi dilakukan. Suasana sudah berubah, lebih terang, lebih tenang, seperti luka yang perlahan semakin sembuh. Aku sendiri masih bekerja di sini, menjadi penjaga malam seperti biasa. Tapi setiap kali aku melewati garasi tua itu, tempat ambulan itu dulu bisa parkir, hatiku terasa hampa. Seolah ada sesuatu yang hilang, tapi memang harus pergi. Suatu malam, ada seorang ibu-ibu datang terburu-buru membawa anak kecilnya yang demam tinggi. Saat aku membukakan pintu, si anak menunjuk ke arah garasi dan bertanya polos, "Mah, kok mobil putihnya nggak ada ya?" Tanganku yang membuka pintu itu mendadak laku. "Mobil putih yang mana, Dek?" Tanyaku tersenyum tapi menahan cemas. Anak itu menunjuk dengan yakin. "Yang tadi di situ, Om. Ada mbaknya duduk di belakangnya, diam aja." Aku hanya bisa diam, tidak membantah dan tidak mengiyakan. Anak-anak kadang memang bisa melihat lebih dari orang dewasa. Dan mungkin beberapa perjalanan memang belum benar-benar selesai. Kejadian di klinik ini ternyata dari Dokter Hasan lah pencetus awal dari fenomena ambulan gaib. Obsesi terhadap batas-batas hidup dan mati mendorongnya membuka celah gaib lewat ambulan, yang kemudian dimanfaatkan oleh entitas seperti Rina dan Pak Doni. Ambulan menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa yang belum terselesaikan. Lahir bukan dari sihir, tapi dari ambisi dan rasa kehilangan manusia itu sendiri.